Halo semuanya, kami dari kelompok 11 dan pada video kali ini kami akan menjelaskan mengapa rancangan hunian kami dikatakan nyaman. Yang pertama yaitu terletak pada ketinggian 21 meter di atas permukaan tanah. Di mana hal ini akan memberikan sirkulasi udara yang lebih baik dan juga akan mengurangi kelembaban pada daerah iklim tropis. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri terletak dalam negara yang beriklim tropis. Lalu kenapa juga ketinggian 21 meter ini dikatakan nyaman untuk rancangan kami? Karena pada rancangan ini terletak di bawah 21 meter itu ada kereta. Nah, hal ini membuat rumah tersebut kalau misalkan dekat dengan keretanya akan terpapar secara langsung debu maupun polusi dari keretanya. Maka dari itu ketika rumah bertinggi sebanyak 21 meter di atas permukaan tanah, yaitu jauh dari kereta tersebut, itu akan mengurangi secara langsung paparan dari debu dan polusi yang dihasilkan oleh keretanya. Seperti itu. Oke, poin berikutnya yang menyebabkan desain kami ini nyaman itu karena ukuran ruangannya yaitu 20 meter persegi. Nah, untuk ukuran 20 meter persegi ini untuk ruang hunian pribadi tidak hanya cukup ideal secara praktis, tapi juga sesuai dengan standar nasional dan internasional yang menekankan pentingnya luasan minimum untuk kenyamanan serta kesehatan penghuni. Nah, untuk di Indonesia ada keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 403 tahun 2022 tentang pedoman teknik pembangunan rumah sederhana sehat, menetapkan luas minimumnya itu 7,2 meter persegi per jiwa. Artinya, ruang 20 meter persegi itu sudah melampaui standar minimum untuk 2 sampai 3 orang penghuni. Lalu ada contoh dari standar internasional yaitu dari WHO, dari UN Habitat dalam Guidelines for Adequate Housing menyebutkan bahwa overcrowding terjadi bila luas ruangan itu lebih kecil dari 9 sampai 10 meter persegi per orang. Dengan 20 meter persegi ruangan ini sudah berada di atas ambang batas kenyamanan internasional untuk 2 orang. Sedangkan ada dari European Housing Standard, misalnya dari UK Housing Act, menetapkan kamar tidur tunggal minimum itu 6,5 sampai 8 meter persegi, sedangkan kamar ganda yaitu minimumnya 10 sampai 12 meter persegi. Nah, untuk ruang yang kami pakai ini yaitu 20 meter persegi jelas lebih luas daripada standar minimum tersebut, sehingga memberikan fleksibilitas fungsi tambahan. Nah, untuk kesimpulannya, ukuran 20 meter persegi ini bukan hanya untuk cukup ideal, tapi melampaui standar minimum, baik nasional maupun internasional. Hal ini menjamin, pertama, kenyamanan fisik, ruang gerak yang cukup, tidak sesak, lalu fleksibilitas fungsi, untuk tidur, kerja, relaksasi, itu mencukupi banget. Lalu kesehatan penghuni, mengurangi risiko overcrowding sesuai pedoman WHO atau UN Habitat, dan tentunya nyaman, tidak akan sesak. Nah, Alasan kenyamanan menggunakan double glass window atau low E glass. Penggunaan jendela kaca ganda dengan lapisan low E membuat ruangan terasa lebih nyaman, baik dari segi suara maupun suhu. Kebisingan dari kereta babaranjang yang melintas sekitar 3 kali seminggu dapat berkurang karena jendela ini terdiri dari 2 lapisan kaca dengan ruang udara di antaranya. Ruang tersebut berfungsi sebagai peredam alami yang menghambat getaran suara dari luar masuk ke dalam ruangan. Selain meredam suara, jendela ini juga efektif mengurangi panas matahari tropis. Lapisan low E pada kaca bekerja dengan memantulkan sinar ultraviolet atau sinar UV dan panas inframerah, sementara cahaya tetap bisa masuk. Dengan begitu, panas dari luar tidak mudah masuk ke dalam ruangan, sehingga suhu di dalam rumah tetap lebih sejuk dan stabil. Hal ini juga membantu mengurangi penggunaan AC dan membuat konsumsi energi menjadi lebih efisien. Pada gambar tersebut, bukaan jendelanya besar dengan panjang 2,2 meter dan lebar 3 meter dapat memberikan pencahayaan alami yang maksimal, serta dapat mengurangi kebutuhan lampu pada siang hari. Dengan view ke jalur kereta bisa jadi elemen visual menarik tanpa mengorbankan kenyamanan akustik berkat adanya double glass. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu poin kelima di mana interior ruangan ini bersifat desain yang bebas, di mana interior ruangan ini dirancang dengan konsep bebas desain agar memberikan fleksibilitas tinggi bagi penghuni. Artinya, ruang tidak dikunci pada satu fungsi, melainkan dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan gaya hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan fleksibilitas fungsi ruang? Yaitu penghuni dapat dengan mudah menyesuaikan ruangan sesuai dengan aktivitas.
seperti area kerja, ataupun area belajar di siang hari, ruang santai, atau ruang kumpul keluarga, serta kamar tidur saat itu. Dengan konsep ini, satu ruang dapat memiliki lebih dari satu fungsi tanpa mengorbankan kenyamanan. Lalu, ruangan ini juga bisa ditingkatkan efisiensi. Dengan fleksibilitas tinggi, kita bisa menentukan furnitur-furnitur yang digunakan. Seperti sofa bed yang berfungsi sebagai tempat duduk dan tempat tidur, meja lipat yang bisa dipindahkan. Lalu ada lemari ataupun rak penyimpanan yang sekaligus menjadi. Nah, konsep-konsep interior bebas desain inilah yang mendukung gaya hidup dinamis, praktis, dan personal. Penghuni sendiri memiliki kebebasan untuk menggunakan sesuai dengan referensi pribadi, sekaligus menciptakan lingkungan yang positif terhadap perubahan lingkungan di masa depan. Kemudian, alasan kenyamanan rancangan hunian selanjutnya yaitu adaptasi terhadap iklim tropis, di mana pengendalian panas matahari, yaitu penggunaan double glass window dengan lapisan low E yang berfungsi untuk menahan radiasi panas berlebih dari sinar matahari tropis tanpa mengurangi intensitas cahaya alami yang masuk. Kemudian, ada optimalisasi pencahayaan alami. Hal ini tidak hanya mengurangi konsumsi energi listrik pada siang hari, tetapi juga menciptakan kualitas ruang yang lebih sehat dan nyaman secara visual. Kemudian, terdapat ventilasi alami dan kualitas udara. Ketinggian bangunan yang kurang lebih 21 meter dari permukaan tanah memungkinkan aliran udara yang lebih bersih dan konsisten. Perbedaan tekanan udara pada ketinggian tersebut membantu meningkatkan pergerakan udara alami, sehingga sirkulasi udara dalam ruangan lebih optimal dan kelembapan dapat dikendalikan. Kemudian, terdapat pengurangan ketergantungan pada sistem mekanis. Dengan suhu ruang yang lebih sejuk dan sirkulasi udara yang baik, kebutuhan penggunaan AC dapat diminimalkan. Hal ini berdampak langsung pada efisiensi energi, biaya operasional yang lebih rendah, serta mendukung konsep hunian berkelanjutan atau sustainable living.